Keempat orang dewasa miskin ini bertekad membentuk kelompok yang kembali ke kampung halaman mereka agar memulai bisnis. Tapi satu-satunya milik mereka hanya sebidang tanah seluas beberapa hektar ini. Keempatnya kembali ke rumah. Tapi karena sudah lama tidak ada orang di sini, rumah itu sudah lapuk. Awalnya mereka hendak mencari sesuatu untuk dimakan, tetapi menemukan bahwa pot nasi penuh dengan lalat. Ketika memasuki ruangan, 4 anak muda ini dikejutkan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuh mereka. Karena di tengah rumah ada rusa bertanduk sepanjang 2 meter. Semua 4 orang berlari keluar ruangan seperti orang gila. Mereka berpikir jika mereka membiarkan pintu terbuka, rusa akan keluar pada malam hari. Jadi, mereka pergi mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Tetapi berkeliling desa, bahkan tidak ada toko kelontong. Pada saat itu, mereka secara tidak sengaja menemukan di pinggir jalan ada sebuah kebun apel merah matang. Jadi mereka berempat menyelinap ke kebun apel, melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Mereka segera memetik apel dan makan seperti orang gila. Namun tak lama kemudian pemilik kebun mengetahuinya. Semuanya seketika ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Hendak menjelaskan, namun paman ini tidak mau mendengarkan sama sekali. Dia langsung mengamuk, mengambil sekop kotoran dan melemparkannya ke arah mereka, lalu setebasan apel di tangan Minky langsung terbelah 2. F4 yang berarti mereka setelah lihat itu dan langsung berteriak mengejutkan. Lalu lari. Paman tidak menyerah, membawa sekop untuk mengejar. Sambil bingung, F4 pergi ke taman bunga rumah seseorang. Tidak memperhatikan dan menginjak-injak semua bunga. Pemilik taman bunga menjadi gila, juga bergabung dengan paman itu. Pada saat itu, seorang wanita mengendarai sepeda motor datang, yang pergi berlawanan dengan mereka. Kedua belah pihak saling menghindar hingga jatuh di lapangan. F4 tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan hanya bisa memohon pengampunan. Tepat waktu penduduk desa hendak menyeret mereka ke kantor polisi, seorang paman mengenali Minky. Ternyata belum lama ini, seorang wanita tua yang meninggal di desa itu adalah nenek Minky. Dan rumah serta beberapa hektar tanah ini adalah harta peninggalan neneknya. Mendengar itu, gadis itu juga mengenali Minky, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah mendengar perkenalan itu, Minky tahu bahwa gadis ini adalah Yunhee. Itu adalah objek cintanya sejak kecil. Yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa Yunhee sekarang tidak hanya menjadi kepala desa, tetapi juga menikah dan memiliki anak, membuat Minky sangat menderita. Keempat orang yang lelah kembali ke rumah, tapi menemukan bahwa rusa itu belum pernah pergi. Mereka berempat takut keluar. Tidak pilihan lain, malam ini mereka harus tidur di dalam mobil. Keesokan harinya, F4 pergi ke lapangan kosong itu untuk bersiap menanam kubis. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya sama sekali, tidak tahu apa yang harus dilakukan pertama. Mereka harus mencari secara online untuk mengetahui bagaimananya. Ketika mengetahui bahwa hal pertama harusnya lakukan adalah membajak tanah. Keempatnya pasti akan bekerja, tetapi tanahnya betapa luas, sampai kapan akan selesai. Awalnya, mereka masih bersemangat, tetapi tidak lama kemudian mereka tidak tahan. Satu persatu tergeletak di tanah. Dan tanah ini tetap tidak berubah. Pada saat itu, mereka tertarik dengan mesin bajak di pinggir jalan. Jika menggunakannya sebentar, pasti akan selesai dalam sekejap. Namun saat Minky melihat bahwa si tukang bajak adalah pemilik dari taman bunga itu, dia langsung menyerah. Tapi Kang Hyok masih memutuskan untuk mencobanya. Dia dengan senang hati datang, mengatakan dia ingin meminjam mobil paman itu untuk sementara waktu. Orang-orang tersisa yang melihat adegan ini, semua berpikir bahwa Kang Hyok telah berhasil. Ketika dia dengan senang hati berlari pulang, grup itu bertanya bagaimana kabarnya. Kata Kang Hyok dengan suara gembira. Dia menyuruhku jauhlah. Tidak cara lain, Minky harus meminta bantuan Yunhee. Sekarang ada truk bajak, bertani juga lebih mudah. Suatu hari, kelompok itu menemukan bahwa tidak ada Han Choel di sini. Ternyata dia tidak tahan dengan penderitaan. Bersiap untuk menyelinap kembali ke Seoul.
Ketika dia hendak ke bus ke Seoul, dia melihat seorang gadis turun dari bus, pemandangan yang menawan, kesosokan yang mempesona, dan penampilannya yang cantik membuat jantung Han Chol berdebar kencang. 3 orang lainnya mencarinya kemana-mana, menyalahkan Han Chol karena tidak menjaga semangatnya. Tiba-tiba mereka lihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ternyata Han Chol belum pergi, tapi juga malu yang memberitahu semua orang, menggambarkan pertemuan tadi, mengatakan bahwa dia sudah menemukan cinta, memutuskan untuk tinggal di sini karena ini. Ternyata nama gadis ini adalah Su Yeon. Sebagai mahasiswa dari Seoul, ingin datang ke desa ini untuk melukis secara gratis. Ketika ibu Sang Deuk mengetahui bahwa dia masih lajang, dia segera memperkenalkan putranya kepadanya, dan setuju untuk membiarkan Su Yeon tinggal di rumahnya. Tapi Sang Deuk tidak suka, mengatakan, "Jangan khawatir. Kamu bukan tipe idealku. Aku suka tipe panas. Jangan jatuh cinta padaku. Apakah kamu sudah tahu?" Setelah Sang Deuk pergi, Su Yeon mengeluarkan peta dari sakunya. Ini adalah peta desa ini, tampaknya. Tujuan kedatangannya ke sini tidak sesederhana. Selain itu, Han Chol telah jatuh cinta. Terus-menerus mengingat adegan ketika dia pertama kali bertemu Su Yeol. 3 yang lainnya juga sangat penasaran. Betapa cantiknya gadis itu. Melihat ekspresinya seperti orang bodoh. Tidak perlu khawatir, Han Chol akan pergi. Keesokan harinya, Min Ki baru saja terbangun oleh kentut. Melihat ke atas dan menemukan bahwa itu jam 12 siang. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Ki Jon tidak ada di sini. Ternyata karena dia takut panas, dia pergi ke pintu untuk tidur. Ketika Min Ki keluar untuk memanggilnya, dia terkejut, karena Ki Jon telah berada di bawah sinar matahari sepanjang pagi. Wajahnya menjadi hitam dan rawan jerawat. Adapun Han Chol sekarang, hanya dewinya di hatinya. Selain itu, Su Yeon sedang bersiap untuk menjelajah di desa. Juga meminjam sepeda, dia mengambil peta, menggambar simbol di atasnya. Dia datang ke desa ini. Lagi pula, apa tujuannya? Paman ini terlalu kejam. Diam-diam memotong kabel listrik orang lain, yang dilihat oleh 4 pemuda akan memulai bisnis. Tapi dia bahkan tidak panik. Mengatakan bahwa ini adalah ketika nenek Min Ki masih hidup menggunakan listrik rumahnya. Tidak hanya air yang mereka gunakan juga miliknya. Sampai tidak ada listrik atau air, lihat bagaimana mereka tinggal di sini. Ternyata F4 sering membuat masalah setelah datang ke desa. Tidak hanya menginjak bunganya, tetapi juga buang air kecil di sumber air. Dia melakukannya karena dia ingin mengusir mereka dari desa. Meskipun F4 sangat marah, tidak ada gunanya berdebat, mereka hendak pergi ke pasar untuk membeli sayuran, tapi mereka menemukan bahwa mobil itu juga rusak. Sangat tidak beruntung. Habis cara, mereka berempat berjalan menuju ke terminal. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang gadis aneh. Matanya tertutup poni sepenuhnya. Dan dia bahkan menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap ular. Mereka berempat ditakuti olehnya. Melalui pengenalan orang-orang, mereka tahu bahwa gadis ini adalah pemukim ilegal. Karena bos sebelumnya tidak membayar gajinya. Dia melihatnya menyedihkan, jadi dia membiarkannya tinggal. Dan membiarkannya bekerja di taman bunga. Biasanya dia akan pergi menangkap serangga untuk menghasilkan uang. Ketika mereka berempat sedang menunggu bus, mereka menemukan bahwa gadis aneh itu muncul lagi. Mereka berempat ketakutan setengah mati, melihat kantong ular. Dan gadis aneh ini, meskipun mereka tahu dia menyedihkan, tetap saja membuat mereka sedikit takut. Mereka sama sekali tidak berani mendekatinya. Duduk di dalam mobil mereka sangat penasaran, dapatkah dia melihat jalan dengan tampilan ini? Aku pikir dapat melihat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa seperti ini? Aduh, ternyata tak dapat lihat. Saat kelompok itu sedang berbelanja, mereka melihat seseorang menjual anjing. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa pemiliknya tidak memberi makan anjing itu. Ternyata anjingnya sakit, menurut penjual anjing. Dia tidak bisa hidup, memberi makan itu buang-buang uang. Pada saat itu,
Han Chol tidak dapat mendengar lagi, berpikir bahwa pamannya tidak memiliki simpati. Jadi mereka membeli anjing itu. Tapi terus mereka jalan. Mereka menemukan Ki Jon tidak ada di sini. Ternyata dia mencuri uang Min Ki dan menyelinap membeli kue. Saat bersiap untuk makan, seorang gadis tiba-tiba bergegas datang. Menyebabkan kue itu jatuh ke tanah dan diinjak olehnya. Ki Jon langsung mengamuk. Ternyata gadis aneh bernama Mina itu. Dia meminta maaf dan memohon bantuan Ki Jon. Karena sekarang, di mana-mana ada polisi untuk menangkap pemukim ilegal. Tapi kaki Mina baru saja terluka. Itu juga sulit untuk berjalan. Tapi sekarang polisi juga menemukan mereka. Tanpa pilihan, Ki Jon harus bawanya dan lari. Untungnya, pada akhirnya, dengan bantuan Ki Jon, Mina berhasil lolos dari kejaran. Terakhir, Mina secara khusus berterima kasih kepada Ki Jon. Tidak hanya memberi kue untuknya, tetapi juga untuk orang lain. Setelah memberinya kue, Mina segera pergi. Min Ki merasa agak aneh. Berpikir bahwa gadis ini pasti menyukai Ki Jon. Mereka bercandanya sepanjang jalan, dan percakapan F4 ini terdengar oleh Mina yang berdiri di pinggir jalan. Senyum manis muncul di wajahnya.